Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Penting bapak ingatkan untuk kita semua untuk terus menjaga kesehatan. Dan yang paling penting, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berdoa semoga pandemi virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Kita lihat nak di layar kaca, tampak di sini sedang ada pagelaran kebudayaan. Oke, kita bahas selanjutnya. Kita ketahui di materi sebelumnya bahwasanya Indonesia itu memiliki lebih kurang 300 etnis atau suku bangsa di berbagai daerah. Dan setiap suku bangsa pasti akan melahirkan beragam kebudayaan. Beragam suku yang bangsa di Indonesia akan menghasilkan beragam bahasa, pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, alat musik, barang-barang kerajinan seperti seni ukir, seni pahat, kain tenun, kain batik, upacara adat istiadat seperti upacara pernikahan, kematian, kelahiran anggota keluarga baru, dan lain-lain. Bapak yakin kamu pasti pernah melihat ini, ya, melihat pertunjukan daripada berbagai macam adat istiadat. Apalagi kalau kita melihat ada acara pernikahan atau perkawinan, biasanya disertai oleh tarian atau pakaian adat istiadat. Selain berbagai macam budaya yang dihasilkan tadi, setiap suku di Indonesia menghasilkan juga tarian-tarian daerah. Ya, nak? Tarian-tarian daerah ini mempunyai peran. Adapun peran dan fungsi tarian daerah bagi pembangunan nasional adalah keragaman tarian daerah akan memperkaya kebudayaan nasional yang dapat menjadi daya tarik wisata asing. Jadi Indonesia ini luar biasa, anak-anak Bapak. Setiap suku di Indonesia melahirkan tarian-tarian daerah dan jumlahnya sangat banyak sekali. Dan ini adalah sesuatu kekayaan yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia yang akan menjadi daya tarik wisata bangsa asing. Karena tarian-tarian daerah ini tidak ada dimiliki oleh negara manapun. Ya, ini sesuatu keunikan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Oke, kita lanjutkan. Nah. Adapun makna tarian daerah bagi bangsa Indonesia antara lain, keragaman tarian daerah melambangkan kekayaan budaya bangsa. Yang kedua, setiap tarian daerah menunjukkan identitas daerahnya masing-masing. Ini melambangkan kekuatan bangsa. Jadi itu makna tarian daerah. Sebagai keragaman tarian daerah melambangkan kekayaan, kemudian menunjukkan identitas. Karena setiap tarian daerah itu mempunyai arti tersendiri. Ya, nak? Oke, kita lanjutkan. Peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Yang pertama atau A sebagai daya tarik bangsa asing. Kita lihat nak di gambar ya nak. Kita lihat. Ini ada tarian, sedang ada pertunjukan ya nak. Pertunjukan tarian balet Ramayana di Prambanan Yogyakarta. Dan ini wisata asing sangat tertarik sekali nak dengan pertunjukan ini. Ya nak. Ini salah satu tarian daerah. Ya, nak. Masih banyak tarian-tarian daerah yang lain yang bisa atau mempunyai nilai tersendiri, nilai jual yang sangat tinggi, dan ini perlu terus kita promosikan, ya nak, ke mancanegara, ya nak, melalui promosi-promosi kebudayaan. Fungsi selanjutnya yang B, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang secara nasional sebagai akibat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja nak yang menjadi contoh kebudayaan nasional?
yaitu contoh budaya nasional adalah yang pertama kain kebaya, kemudian bahasa Indonesia, kemudian pakaian batik. Nah, ini sudah menjadi kebudayaan nasional. Kain kebaya, kita lihat di foto ya nak, ibu-ibu menggunakan pakaian kebaya ya. Jadi pakaian kebaya ini semua suku sudah menggunakan, jadi dimiliki oleh setiap suku dan digunakan pada acara-acara atau acara-acara penting. Banyak orang menggunakan pakaian kebaya. Bahasa Indonesia, contohnya itu bahasa Indonesia, kita semua pasti menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari karena itu sebagai bahasa resmi Indonesia. Pakaian batik, ya pakaian batik, semua suku di Indonesia sekarang sudah menggunakan pakaian batik. Ya, jadi itu sudah menjadi kebudayaan nasional. Kita lanjut anak. Kemudian tertanamnya sikap toleransi, ya nak. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Perbedaan kebudayaan itu hal biasa, tidak perlu dipertentangkan. Setiap budaya ingin dikembangkan. Perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Oke nak ya. Jadi lihat di gambar, setiap suku pasti ada perbedaan. Perbedaan berpakaian, corak pakaian. Nah, ini merupakan kekayaan. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi perbedaan itu untuk disatukan menjadi sesuatu kesatuan yang utuh dan akan bisa menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Kemudian saling melengkapi hasil budaya ya nak, saling melengkapi hasil budaya. Oke. Tidak ada budaya yang sempurna ya nak. Oleh karenanya mari kita saling melengkapi budaya yang ada di Indonesia. Jangan mengklaim setiap suku atau etnis budayanya itu lebih baik dari suku yang lain. Tidak ada. Kita saling mendukung, saling melengkapi, saling memperbaiki sehingga menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang mendorong inovasi kebudayaan. Kita lihat di gambar itu ada rumah ibadah yang satu berfungsi untuk azan, ada menara yang digunakan untuk azan, ada menara yang digunakan untuk beribadah bagi umat Hindu. Tapi walaupun bentuknya menyerupai, tetapi punya fungsi yang berbeda, ya nak. Fungsinya berbeda. Bagi umat Islam itu menara digunakan untuk azan, walaupun menaranya sangat mirip, ya ada inovasi, ya nak, ada inovasi. Oke, nah, itulah dia. Dari sini terdapat adanya akulturasi kebudayaan, nah, ya, ada terjadi akulturasi kebudayaan, ya nak, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Kita lanjut ya. Oke, nah itulah tadi peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing, mengembangkan kebudayaan nasional, tertanamnya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, dan mendorong inovasi kebudayaan. Demikian penjelasan ini nak, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.